The caliphate served as a fertile ground for poets, writers, physicians, philosophers, and astronomers. Scientific writings in Greek and other languages were translated into Arabic, forming the foundation of massive original scholarship. And so the Abbasid period is considered the golden age of Islamic civilization. Kalian bisa bayangkan gak sih buku sains seharga emas murni? Ini bukan fiksi, tapi ini sejarah peradaban Islam. Kalau Bupatiya Lestari dan Ibu Asmaul Jamila, kami dari kelompok 1, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas C. Di sini kami akan membedah buku ini yang ditulis oleh Bensan Bakri. Mari bedah buku ini bersama kelompok kami. Kenapa sih buku non-fiksi dengan sejarah persalaman ini wajib kita review? Karena di saat kita sedang merangkak di zaman ke-8, buku ini membuktikan bahwa dunia Islam sedang memimpin revolusi intelektual global. Jadi kita bedah isi bukunya. Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with its advancements in science, medicine, and philosophy. At the heart of this era, scholars such as Al-Khwarizmi, the father of algebra, and Ibn Sina, whose medical texts were used for centuries. Knowledge flowed freely across the Muslim empire, making it the intellectual hub of the world. But like all great empires, decline came. Political fragmentation, invasion, and internal strife weakened the unity that once fueled this era of innovation. The fall of Baghdad in 1258 marked the end of this brilliant age, yet its legacy still echoes in modern science and knowledge. Though the age faded, its light still guides us today. Buku ini membawa kita berkeliling ke abad 8, era di mana Baghdad dibangun menjadi megapolitan dunia. Nah, buku ini, penulis ini juga membahas tentang sosok Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau bukan cuma pemimpin politik yang ditakuti, tapi juga seorang visioner yang gila akan ilmu pengetahuan. Nah, daya tarik buku ini tuh ada pada pembahasan Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Ini adalah perpustakaan atau lembaga siber pertama di dunia Islam yang menjadi pusat penerjemahan massal karya filsafat Yunani, matematika Persia, hingga kedokteran India. Betul, yang lebih menariknya ialah penulis juga menceritakan diplomasi unik antara sang khalifah dengan raja Eropa, di mana sang khalifah menghadiahkan jam air mekanik raksasa yang membuat orang-orang Eropa pada saat itu melongo dan menganggap itu sebagai sihir. Itu menjadi bukti nyata bahwa majunya teknologi Islam pada masa itu. Oke teman-teman, sekarang mari kita bedah secara kritis. Kelebihan utama buku ini adalah gaya penceritaan yang naratif. Blackridge menulis sejarah dengan rasa novel ilmiah, jadi sama sekali nggak ngebosenin. Nah, kelebihan lainnya, perspektif penulis Barat di sini sangat objektif dan jujur mengakui utang budi dunia modern pada peradaban Islam. Tapi kelompok kami juga menemukan kekurangan, yaitu di bab-bab akhir narasi kemunduran Baghdad pasca wafatnya sang khalifah terasa terlalu terburu-buru. Selain itu, buku ini sangat istana sentris, fokus pada kaum elit dan politik, sehingga kehidupan sosial masyarakat biasa kurang
tergali. Namun, di luar itu, kontribusi dari buku ini sangat penting dan membuat historias Islam menjadi semakin meningkat. Bosen Bodrik berhasil membuktikan bahwa buku ini adalah jembatan Islam di era modern. Nah, dari hasil analisis tadi, kami sangat merekomendasikan buku ini karena layak untuk menjadi sumber belajar atau referensi akademik bagi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Di sini sangat berbobot untuk memperluas pengetahuan mahasiswa. Dan sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, kami memandang buku ini wajib hukumnya ada di rak koleksi perpustakaan dan perpustakaan di perguruan tinggi maupun perguruan umum. Ini adalah ingin meriset tentang Islamic Golden Age karena nilai informasinya yang tidak legang oleh waktu.